Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita mau lanjutkan pemupukan hari ini. Kemarin kita sudah melakukan pemupukan yang kita tujukan itu ke akar kan, ke tanah. Dan hari ini kita lanjutkan pemupukan yang kali ini saya gunakan eco farming, teman-teman. Oke, ini larutan eco farming yang kemarin sudah saya lakukan pembiangan, pengenceran, dan saya fermentasi selama 1 malam menggunakan pupuk eco farming yang ini. Oke, ini sudah sangat kencang sekali. Kita buka. Oke, kita cocok. Oke, baunya manis-manis gimana gitu, kayak jamu. Oke, untuk dosis teman-teman, ini satu tangki ini kan sekitar berapa liter aja? 15 liter ya kan? Sekitar 15 liter. Jadi ini ada kita punya gelas ukur. Nah, ini 50 ml. Jadi satu tangki antara 15 liter sampai 20 liter kita gunakan indukan ini, biang eco farming ini sebanyak 50 ml untuk satu tangki. Itu dosisnya ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah satu tangki ini 15 liter ini untuk berapa pohon jambu? Itu yang jadi pertanyaan berikutnya. Nanti kita jawab. Kita isi dulu ini. Jadi cara pengisiannya ini kan sekitar 2 ember ini ya. Kita isi dulu sedikit. Kita isi dulu. Kita isi sedikit. Lalu kita masukkan biang eco farming sebanyak 50 ml. Oke. Ini 50 ml teman-teman. Ada tulisannya di sini 50 ml ya. Untuk dosis kita bisa 50 ml pas satu botol ini, atau mau pakai dua kalinya juga boleh teman-teman. Lebih banyak lebih bagus kan begitu. Lebih sedikit ya kurang efektif nantinya khawatirnya. Tapi pasnya satu tangki itu cukup 50 ml dari biangnya sebanyak 1 liter yang kita buat kemarin ya. Jadi 1 liter ini bisa jadi berapa tuh? Bisa jadi banyak kali tangki. Oke. Karena pohon jambu saya cukup kritis, mungkin dosisnya kita naikin ya. Boleh ya? Nggak apa-apa, kita naikkan. Kita tambah 25 ml lagi. Nggak apa-apa. Oke. Supaya pohon jambu yang kritis itu cepat terrecovery lah. Setelah itu masuk baru kita penuhkan tangkinya. Baik teman-teman, kok berat ya? Agak dekat dikit aja. Ini dosis yang saya gunakan adalah 75 ml untuk satu tangki ini ya. Jadi tadi 1,5 gelas ukur itu saya cairkan ke tangki 15 liter. Jadi kalau kita gunakan ke sawit, dosisnya itu begini teman-teman hitungannya. 50 ml untuk 15 liter air itu kita semprotkan ke tanah, ke akar sebanyak 11 sampai 12 pohon. Itu dosisnya. Tetapi lebih bagus, tapi pastinya jadi lebih mahal kan. Kalau teman-teman saya itu mereka mengaplikasikannya 15 liter ini, satu tangki ini dengan 100 ml biang eco farming, lalu disemprotkan ke 12 pokok sawit. Itu dosis yang teman-teman saya pakai gitu. Nah,
karena saya hari ini saya aplikasikan ke jambu, jadi saya hanya menggunakan dosis 75 cc untuk satu tangki ini. Dan karena kita gunakan ke daun, nanti kita kayaknya lebih irit, karena kita akan semprot secukupnya saja di bawah daun ya. Kita semprotnya di bawah daun teman-teman, karena stomata itu adanya di bawah daun. Jadi yang kita sasar adalah bagian bawah daun. Nanti kita lihat satu tangki ini kita dapat berapa pokok ya untuk di jambu, karena jambu saya juga kritis. Jadi mungkin bisa dapat 10 pohon atau lebih sudah cukup lah. Yuk kita semprot dulu. Kita mulai dari sini. Jadi yang kita semprot bagian bawah daun teman-teman ya, bagian bawah daun. Jadi kalau kita menggunakan pupuk organik eco farming atau pupuk organik apapun teman-teman, kita tidak perlu pakai masker lah. Insya Allah ini aman, baik untuk tanaman kita maupun untuk manusianya, insya Allah aman. Jadi kita tidak terlalu harus pakai safety begitu. Walaupun terhirup oleh kita itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai safety juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi teman-teman untuk pemupukan ke daun, yang pertama sebenarnya kita lebih irit dibandingkan kita pupuk ke tanah. Satu. Yang kedua, secara efektivitas kita tidak menyampingkan kesuburan tanah pastinya, oke. Tetapi secara efektivitas, kalau kita antar pupuk, kita lakukan pemupukan langsung ke daun, ke stomata daun di sini, di bawah daun ya. Itu lebih efektif, lebih efisien. Kenapa? Karena dapurnya tanaman itu, katanya, saya bukan ahli pertanian, dapurnya tanaman itu ada di daun. Jadi kita langsung antarkan bahan makanan yang mau dimasak itu langsung ke daun. Ya, kalau kita ke akar, ke tanah, tentu dia harus diangkut dulu ke daun, baru dimasak. Tapi kalau kita langsung pakai pemupukan ke daun, pupuk itu langsung nyampe di daun dan tanpa diangkut lagi dari bawah gitu ya, dari akar diantar ke daun. Jadi lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat dimasak makanannya, pupuknya oleh daun tumbuhan kita, begitu. Tetapi tidak boleh juga kita hanya menggunakan pupuk daun saja tanpa memupuk ke tanahnya, ke akar. Jadi dua-duanya harus kita perhatikan. Oke, harus seimbang lah. Oke, terus untuk jam pemupukan boleh pagi hari atau boleh sore hari lah. Ya, mana ada waktu saja. Saya kebetulan ada waktu pagi hari ini sekitar jam berapa nih? Jam 9 ya? Jam 9 saya lakukan saja begitu. Ada beberapa teman-teman mengatakan lebih bagus sebelum matahari terik atau sebelum matahari muncul nih. Jadi pagi hari sekitar jam 6 begitu. Tetapi sesempatnya teman-teman saja nggak apa-apa. Oke, nanti sambil kita cari tahu kalau menurut para ahli bagusnya jam berapa paling bagus untuk melakukan pemupukan daun. Oke.
Oke teman-teman, saya selesaikan dulu pemupukannya, nanti kita lanjutkan lagi videonya. Oke teman-teman, pemupukan dengan eco farming dengan tujuan pupuk daun dalam satu tangki ini sekitar 15-an liter, 16 liter itu bisa untuk 15 sampai 16 pohon. Oke, kita lanjutkan. Penyemprotan pupuk daun batasnya kata beberapa teman tadi di grup jam 10 teman-teman. Jadi kalau sudah jam 10 ke atas direkomendasikan untuk istirahat. Mungkin selain juga karena panas manusianya, kepanasan sinar matahari, juga mungkin untuk stomata daun, apakah kalau sudah jam 10 ke atas itu sudah tidak membuka lagi atau seperti apa, kita belum tahu. Nanti kita cari tahu tentang stomata. Oke, nanti kita belajar ilmu tentang stomata. Kapan dia terbukanya lebar, dari jam berapa sampai jam berapa, sehingga kita tahu kapan waktu pemupukan ke daun yang paling bagus, begitu ya. Karena saya setiap nanya orang, jawabannya juga beda-beda begitu. Ada yang bilang pagi sebelum matahari muncul, atau pagi sebelum jam 9, pagi sebelum jam 10, dan sore hari setelah jam 4 sore, ya begitu-begitulah. Oke. Tapi yang pasti sesempatnya, sempat jam 9 semprot. Gitu. Sambil menikmati waktu istirahat, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan buat lubang tanam. Ini senjatanya, ada cangkul dan ada dodos. Di jalur ini, di jalur sini kosong teman-teman. Sebelah sana jambu, sebelah sana jambu, jambu kristal ya. Di tengah-tengahnya ini kosong, masih bekas pokok sawit yang ditebang ini. Nah, di sini nanti saya akan buat lubang tanam untuk jambu air. Mungkin jambu air madu yang akan saya langsung grounding di lahan ya. Kalau untuk jambu di dalam pot nanti mungkin di lahan sebelah sana, punya lahan kakak. Mungkin kerja sama kakak titip di lahannya. Nah, nanti tinggal bagi hasil saja begitu. Karena kita dikepung oleh sawit, maka kita manfaatkan lahan yang kosong untuk menanam buah-buahan yang lain. Oke? Siap berkeringat, takut hitam. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.